Di antara keutamaan daripada bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, yakni bulannya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan salat tarawih berjamaah, salat isya secara berjamaah. Kemudian sejenak kita niat i'tikaf sembari mendengarkan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua ini tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, serta segenap kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa bersalawat kepada beliau mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan muliakan Bapak, Ibu, orang-orang tua kami, para alim ulama, tuan-tuan guru yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang keagungan Ramadan, maka kata para ulama, di antara keutamaan daripada bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, yakni bulannya Al-Quran. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan kata Allah adalah bulan turunnya Al-Quran. Hudan linnas, yang tujuannya Al-Quran diturunkan adalah sebagai petunjuk buat kita manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu juga menjelaskan tentang cara mendapatkan petunjuk tersebut. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah. Jadi ini Allah tegaskan. Maka kata para ulama, bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Maka di antara amalan yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan, dan rasanya kurang afdol kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang maksum, yang begitu banyak amal ibadahnya, maka di bulan Ramadan Rasulullah begitu dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwadun nas. Adalah Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana azwadu ma yakunu fi Ramadan. hina yalqahu Jibril.
dan kedermawanan Rasulullah itu bertambah. Ya. Kita tahu kedermawanan Rasulullah itu luar biasa, tetapi ketika di bulan Ramadan, maka kedermawanan Rasulullah itu semakin bertambah. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah setiap malam bulan Ramadan. Tujuannya apa? Liyudarisul Quran. Tujuannya untuk mengajarkan Rasulullah Al-Quran. Jadi Rasulullah sendiri setiap bulan Ramadan bertadarus, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Memperbaiki bacaan Rasulullah. Ya. Memperbaiki hafalan Rasulullah. Maka kata para ulama sepakat, tak ada yang mengalahkan kefasihan Rasulullah. Tak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan kefasihan Rasulullah. Artinya apa? Kefasihan kita ada tingkatannya, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah merasa wah yang paling fasih, orang nggak ada apa-apanya, ya. Tapi jadikan kesempatan Ramadan itu untuk apa? Bertadarus Al-Quran, ya, untuk membaca Al-Quran, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bahkan kalau kita lihat amalan-amalan para salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu, sebagai contoh Al-Imam Asy-Syafi'i dikatakan sittina khutmatan. Imam Syafi'i itu 60 kali khatam dalam satu bulan itu. Maka kalau kita hitung-hitungan, kalaulah bulan Ramadan itu 30, maka dalam satu hari 2 kali Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran. Walaupun tak sanggup kita ngikutin nih Pak, ya, tak sanggup. Kira-kira udah sampai juz berapa nih Pak bacaan Quran kita, ya. Maka kalau kita berkaca para ulama yang terdahulu, contoh Imam Syafi'i 60 kali, begitulah semangatnya, ya. Semangatnya ini yang mau kita ambil. Ada ulama dalam 2 malam khatamkan Quran. Ya minimal awal sebulan ini sekali khatam udah bagus, udah paten kali lagi. Jangan sampai Ramadan ini berakhir tidak ada interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan keterangan-keterangan Rasulullah, maka begitu banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya hadis Rasulullah, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran, kata Rasulullah. Ibadah yang paling utama daripada umatku itu ya baca Quran. Kenapa? Yang kita baca itu kalam Allah, ucapan Allah, itu yang kita baca, yang menjadi petunjuk buat kita. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan, kenapalah baca Quran ini menjadi amalan yang paling utama? Di antara penyebabnya katanya, kalau kita beramal membaca Al-Quran, maka hampir dari keseluruhan tubuh kita ini ikut beramal di dalamnya. Ketika kita memegang Al-Quran, maka tangan kita beramal, Bapak Ibu. Tercatat beramal, megang Quran tadi. Lidah kita yang membaca Al-Quran tercatat beramal. Mata kita yang memandang Al-Quran tercatat amal. Telinga kita yang mendengarkan bacaan Al-Quran juga beramal. Maka dikatakan ini amalan yang paling utama. Ya, makanya dianjurkan kalau kita baca Al-Quran, dengar kuping kita, jangan silent dia. Shadaqallahul adzim, jangan itu. Kenapa?
supaya seluruh tubuh kita beramal ketika membaca Al-Quran. Ini kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran, baca kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat, pertolongan li ashabi, bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengannya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nanti di antara yang bisa menolong kita, dan kalau kita hitung-hitung amal kita rasanya tak layak betul lah masuk surga nih Pak. Tak layak betul. Maka pertolongan Al-Quran inilah yang kita harapkan di antaranya. Ketika nanti hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kita, maka ketika kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat buat diri kita. Tapi kata para ulama, kalau di akhirat saja Al-Quran ini bisa menolong buat kita, terlebih-lebih di dunia. Artinya apa? Orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka ketika di dunia Allah jaga dia. Orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan muliakan dia. Orang yang dekat dengan Al-Quran akan Allah jaga dia. Makanya tak heran kita saksikan ada orang-orang yang dimuliakan gara-gara Al-Quran. Allah tinggikan derajatnya di dunia. Kenapa? Ahli Quran. Maka oleh karena itu mari anak-anak kita arahkan ya, kita arahkan untuk menjadi ahli Quran. Karena ketika dia dekat dengan Al-Quran, maka Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan meliharanya. Tak ada orang yang ahli Quran hidupnya susah Pak, insya Allah. Allah jaga dia, Allah pelihara dia. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, manfaat membaca Al-Quran. Ada perkataan sahabat Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, menantu Rasulullah ya. Beliau pernah mengatakan, salasun, ada 3 amalan kata beliau, yazidna fil hifzi, yang bisa menguatkan hafalan, wa yuzhibnal balgham, dan menghilangkan lendir kata beliau. Jadi kalau hafalan kita, kekuatan ingatan kita ingin dikuatkan, ada 3 amalan kata beliau. Apa itu? Di antaranya kata beliau adalah qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Maka orang yang senantiasa baca Al-Quran, apalagi bisa hafal Quran ya. Orang yang sudah terbiasa menghafal Quran, maka ilmu yang bagaimanapun begitu cepat dia menyerapnya. Itulah kemukjizatan Quran tadi. Maka di antara amalan yang bisa menguatkan hafalan kita, dan kita nggak mudah pikun Bapak, apalagi umur-umur segini Pak ya, udah mulai pikun Pak ya. Kacamata udah di mata, cari kacamata lagi ya Pak. Kunci udah di tangan awak, cari kunci lagi. Mana kunci kereta? Padahal di tangan awak. Nah, ini tanda-tanda Pak. Kalau udah mulai terjadi yang kayak gini, udah tanda-tanda nih. Ya. Jadi di antara amalan kata Ali bin Abi Thalib untuk kita agar tidak mudah pikun, kuat hafalan kita, di antaranya kata beliau adalah baca Quran. Kenapa? Kalau saya perhatikan, memang otak ini akan terus terjaga kualitasnya kalau senantiasa kita gunakan.
Dan kalau kita perhatikan orang yang membaca Al-Quran otaknya ikut main Pak ya. Kenapa? Kita harus lihat mana hurufnya, mana ikhfanya, mana idghamnya. Artinya kalau kita baca Al-Quran otak kita senantiasa terus digunakan. Maka insya Allah berkat mukjizat daripada Al-Quran, Allah akan kuatkan hafalan kita. Allah akan tidak mudahkan pikun kita, ya, sampai umur berapapun. Dan guru-guru kami dulu banyak yang sudah tua, alhamdulillah Pak, ya, tidak pikun. Kenapa? Amalannya diantaranya kata beliau adalah baca Al-Quran. Jadi ini keutamaan daripada membaca Al-Quran, yang mudah-mudahan kesempatan Ramadan yang Allah berikan ini mampu kita gunakan beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Dan di antara amalan yang dilakukan Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.